Pemberitaan Paus mengizinkan memberkati pasangan LGBT itu mendorong saya membuat beberapa VT di platform TikTok. Dan ternyata dari VT yang saya buat itu mengundang reaksi dari akun-akun Katolik dan juga tidak sedikit dari saudara, rekan, teman, sahabat saya, umat Katolik. Mereka memberikan komentar pada VT tersebut. Nah, namun sebelumnya saya perlu berterima kasih kepada setiap tanggapan dan komentar yang diberikan, khususnya kepada Romo Patris sebagai orang yang pertama yang memberikan reaksi terhadap VT saya. Nah, namun saya perlu katakan seperti ini. Jika engkau memperhatikan secara saksama dari apa yang saya sampaikan dalam VT tersebut, sebenarnya dalam VT itu hanya berbicara 2 poin utama. Yang pertama tentang keprihatinan saya terhadap apa yang diberitakan di media. Nah, setelah itu saya terlepas dari apakah penjelasannya seperti apa tentang pengertian memberkati atau tidak memberkati. Nah, saya sebenarnya langsung meninggalkan hal itu dan beralih kepada posisi saya terhadap himbauan dan harapan saya terhadap gereja Protestan. Agar supaya gereja Protestan tidak mengambil langkah yang sama, serupa ataupun sejenis yang dapat mengundang orang-orang berpikir bahwa gereja pada akhirnya mengizinkan pasangan, ya, penekanannya kepada pasangan, memberkati pasangan LGBT. Nah, karena kenapa saya katakan pasangan? Sebelum saya membuat VT tersebut, saya juga sudah melihat di sumber-sumber primer berkaitan dengan pemberitaan ini. Dan memang penekanan pasangan di sana juga diberikan ruang yang banyak untuk dibahas. Kenapa? Karena pasangan itu berbeda dengan individu ataupun kaum dari LGBT. Jadi pada posisi ini harus dimengerti terlebih dahulu. Karena pasangan LGBT itu memiliki pengertian berbeda dengan individu LGBT ataupun kaum daripada LGBT. Nah, itu sebabnya kalau dilihat dengan baik lagi apa yang saya sampaikan itu hanya seputar posisi saya terhadap gereja di dalam menghadapi isu atau persoalan dari pasangan LGBT. Nah, itu sebabnya juga di dalam VT saya yang kedua, saya itu mengatakan bahwa karena ini penekanannya pada pasangan, mau memberkatan secara liturgi atau non liturgi, gereja harus pada posisinya tidak memberikan celah atau ruang atau kesempatan sedikit pun untuk orang-orang berpikir bahwa gereja pada akhirnya akan menyetujui pasangan sesama jenis. Nah, itu posisi saya sebenarnya. Nah, untuk lebih jauh lagi seperti apa yang dimaksud oleh Paus berkaitan dengan memberkati, ya memang sudah ada di pemberitaannya, tetapi saya tidak menyoroti hal itu karena kepentingan saya hanya kepada posisi gereja jangan sampai memberikan celah kepada pemikiran-pemikiran yang ada akhirnya akan beranggapan gereja setuju dengan pasangan sesama jenis. Itu saja yang saya perlu sampaikan. Dan dari sekian banyak tanggapan, saya berpikir bahwa akhirnya saya harus perjelas dan saya akan mengutip dari sumber-sumber primer berkaitan dengan pemberitaan ini. Nah, setidaknya ada 2 poin yang saya perlu perjelas berkaitan dengan kesalahpahaman yang dialami atau terjadi dari VT yang saya sampaikan. Nah, yang pertama berkaitan dengan propaganda media atau juga ada yang berkomentar kepada waspada terhadap gerakan-gerakan yang anti Katolik. Nah, itu sebabnya saya sengaja memberikan jeda beberapa waktu dari VT yang saya buat, dari pemberitaan pertama kali itu muncul, untuk melihat apakah benar ada propaganda media atau gerakan anti Katolik berkaitan dengan statement Paus mengizinkan memberkati pasangan LGBT. Nah, bagi saya lompatan pikiran propaganda media ini, dan memang juga saya mendengar argumen ini keluar dari mulut Romo Patris. Nah, bagi saya dengan mengatakan adanya propaganda media, ini pemikiran atau lompatan pikiran yang sangat-sangat terlalu jauh daripada pemikiran rekan-rekan saya, teman-teman saya umat Katolik. Kenapa saya bilang ini lompatan pikiran terlalu jauh? Karena kalau seandainya ada indikasi anti Katolik, kemudian berita itu melebih-lebihkan atau bahkan memparafrase apa yang dideklarasi berkaitan dengan isu ini sesuatu hal yang bagi saya dalam tanda petik tidak mungkin terjadi. Mengapa? Karena menurut saya dan pasti teman-teman umat Katolik ini setuju dengan saya
Paus ini bukan hanya tokoh dari umat Katolik saja, tetapi Paus, khususnya Paus Fransiskus dalam hal ini, beliau sudah menjadi tokoh yang mendunia. Dan bahkan apa yang dilakukan oleh beliau selama dia menjadi paus itu seharusnya perlu dihormati dan patut dihargai, dan bahkan kehidupan keagamaan dari paus sendiri itu dapat dijadikan teladan bagi setiap umat Kristen yang ada di muka bumi ini, siapapun dia, karena ini tokoh dunia, bukan hanya tokoh umat saja. Jadi seandainya kalau ada media atau kelompok-kelompok yang memparafrase statement dari paus dengan tujuan selain memberikan pemberitaan apa adanya, maka bagi saya ini merupakan satu hal yang tidak pantas untuk dilakukan atau secara berlebihan, apalagi dengan tendensi merugikan umat Katolik. Jadi berbicara propaganda media ini sesuatu hal yang sangat-sangat berlebihan ketika kita melihat pemberitaan tersebut dan mengatakan bahwa ini propaganda, karena buktinya beberapa hari setelah pemberitaan itu pertama muncul, yang media biasa-biasa saja, tidak digoreng atau bahkan tidak dilebih-lebihkan. Tidak ada pemberitaan yang sampai harus membesar-besarkan hal ini. Nah, itu sebabnya ketika kita melihat sebuah pemberitaan yang mungkin berbeda dengan sudut pandang kita, melihat sebuah tanggapan yang berbeda dengan sudut pandang kita, itu jangan cepat-cepat menganggap ini bahwa hal yang sangat merugikan kelompok kita. Tetapi baiklah kita melihat pemberitaan atau reaksi apapun itu sebagai sesuatu perbedaan yang memang mungkin akan terjadi di dalam kita memandang sesuatu hal. Nah, itu sebabnya perlu dijelaskan lebih dalam lagi. Jadi propaganda media atau gerakan anti Katolik ini satu hal yang sangat-sangat tidak mungkin secara saya pribadi berkaitan dengan pemberitaan yang terjadi hari-hari ini tentang isu pasangan LGBT. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan statement Paus Fransiskus, apakah media termasuk saya dan juga ada beberapa orang yang memberi tanggapan, apakah ini salah tafsir atau ternyata dari statement tersebut, khususnya yang tertera dalam dokumen Fiducia Supplicans, itu membuka celah untuk terjadinya multitafsir. Namun yang paling utama saya harus sampaikan bahwa saya sangat setuju dengan penjelasan berkat yang dimaksud dalam dokumen fidusia. Nah, walaupun sebenarnya tidak secara eksplisit didefinisikan berkat yang dimaksud itu seperti apa, namun berdasarkan uraiannya dengan apa yang saya temukan, ya, saya menemukan di situ ada penekanan kepada kehendak Allah, kemudian penekanan kepada pasangan LGBT bisa hidup lebih baik, ya, kembali ke jalan Allah, kira-kira seperti itu yang saya temukan di sana. Nah, maka saya yakin dan menyimpulkan bahwa berkat yang dimaksud itu berkaitan dengan anugerah keselamatan bagi para pendosa. Ya, karena para pendosa ini membutuhkan berkat kepada Tuhan, ya tentunya yang utama berbicara berkat keselamatan. Sebab jika berkat yang dimaksud hanya berkaitan seputar hal-hal jasmani, kemudian hal-hal yang kita perlukan di dalam dunia ini, sebenarnya tidak ada embel-embel gereja melakukan pemberkatan sekalipun. Nah, Allah sudah melakukan providensianya bagi seluruh makhluk hidup. Dan bahkan jika kita berbicara berkat dalam bingkai iman Kristen, nah itu selalu penekanan kepada para pendosa yang mau bertobat, ya, pendosa yang mau bertobat dan beriman kepada Yesus, kemudian hidup seturut firman yang diperintahkan oleh Allah. Nah, maka pastilah Allah akan mencurahkan berkatnya bagi para pendosa ini. Jadi penekanan kepada pertobatan dan beriman, hidup seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan kehendak Allah, barulah Allah akan memberkati. Jadi urusan memberkati setiap orang, apapun kondisi kehidupannya, itu tidak bergantung kepada gereja yang melakukan pemberkatan. Karena hak untuk memberkati seseorang itu sepenuhnya ada di dalam diri Allah. Kita gereja hanya melakukan tugas kita untuk memberkati. Tetapi untuk menurunkan berkat, itu tugas dan bahkan hak sepenuhnya daripada Allah sendiri. Dan berbicara tentang berkat ini, nah saya sangat setuju, khususnya pada paragraf 23 ya dalam dokumen fidusia. Sederhananya seperti ini, di mana setiap orang itu berhak menerima berkat
tanpa harus dibatasi standar moral. Nah, saya sangat setuju kalau berkat yang dimaksud seperti ini, dan itu yang juga disampaikan di dalam artikel di Vatikan News. Ya, kira-kira seperti itu penjelasannya. Berkat itu layak dan patut diberikan kepada siapa saja tanpa harus didasari kepada standar-standar moral. Nah, dan kembali lagi kepada pertanyaan, kepada poin apakah ini salah tafsir atau membuka peluang multitafsir. Nah, jika dilihat dalam artikel di Vatikan News sendiri, itu diberi judul Doctrinal Declaration Open Possibility of Blessing Couples in Irregular Situation. Jadi sebenarnya dari judul ini sudah menggunakan istilah pasangannya, blessing couples in irregular situation. Jadi penekanan kepada pasangan itu lebih ditekankan dari kepada individu. Dan memang dalam dokumen Fiducia Supplicans sendiri yang menekankan hal yang sama. Jadi penekanan terhadap pasangan juga tidak bisa ditampikan, tidak bisa dikesampingkan dari pembahasan di dalam dokumen fidusia. Karena saya lihat tanggapan-tanggapan itu hanya berbicara berkat secara pribadi, berkat secara individu. Ternyata tidak, juga ada dalam kaitannya pasangan di sini. Dan ingat, pemilihan klausa dalam rumusan doktrinal itu sangat penting ya. Kenapa sangat penting? Kalau kita berbicara atau berkaca kepada apa yang terjadi di masa lampau, perdebatan berkaitan dengan isu-isu doktrinal ya, khususnya dalam membahas keilahian Roh Kudus, itu pemilihan klausa filioque itu menjadi satu persoalan yang serius pada waktu itu. Makanya berkaitan dengan hal-hal doktrinal itu perlu kita berpikir lebih jauh lagi, berpikir lebih dalam lagi. Apakah pemilihan klausa ini dapat menimbulkan multitafsir dari perumusan yang dibuat? Nah, dan pemberkatan pasangan LGBT di sini itu maksudnya apa? Jadi pertanyaannya lagi, kalau penekanannya kepada pasangan, ingat pasangan bukan individu. Kalau seandainya seperti yang dijelaskan Romo Patri, setiap pasangan siapa saja layak ya, seperti tadi paragraf 23 menerima berkat Tuhan, saya setuju dengan pemberkatan seperti itu. Dan gereja tidak memiliki alasan untuk tidak melayani para pendosa dalam kategori dosa apapun yang dia lakukan secara individu. Ya, karena berbeda pengertian individu dan pasangan. Individu itu berbicara pendosanya. Kalau pasangan LGBT itu dosa yang mereka buat. Ya, jadi pasangan ini menekankan sebuah hubungan ya. Penting sekali untuk memahami hal ini. Dan bahkan dipertegas dalam dokumen fidusia mulai paragraf 7 sampai 30 itu memang berbicara soal berkat secara individu. Ya, seperti tadi paragraf 23. Nah, namun di sini letak peluang multitafsirnya. Nah, jelas sekali dikatakan pasangan. Memang ada penekanan pasangan. Apakah pasangan tidak menekankan sebuah hubungan? Tentunya definisi yang salah kalau kita berbicara pasangan tanpa ada penekanan hubungan. Nah, kalau sudah sebut pasangan, itu tidak lagi berbicara individu, namun berbicara hubungan dari individu tersebut, dari pendosa kepada dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Karena pasangan LGBT adalah sebuah pasangan atau hubungan yang memang dilarang dan tidak diizinkan oleh Alkitab itu sendiri. Dan di dalam Fiducia Supplicans tidak hanya khusus berbicara berkat secara individu dalam pengertian berkat sederhana, namun ada juga menekankan kepada permintaan berkat dari pasangan ya, LGBT yang telah melakukan pernikahan yang disahkan secara sipil atau secara catatan sipil, secara hukum, secara kenegaraan itu sudah disahkan pernikahan sesama jenis ini. Nah, buktinya kita bisa lihat itu tercatat di dalam paragraf 39 sampai 40. Nah, saya bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang saya sebisanya untuk saya terjemahkan tanpa mengurangi makna yang disampaikan dalam dokumen fidusia. Paragraf 39 mengatakan begini, dalam kasus apapun. Jadi ada sebuah case, ada sebuah persoalan, ada sebuah masalah yang disodorkan berkaitan dengan pasangan LGBT. Kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan dalam kasus apapun, tepatnya untuk menghindari
segala bentuk kebingungan atau skandal ketika doa pemberkatan dimohonkan oleh pasangan dalam situasi yang tidak biasa, meskipun diekspresikan di luar ritus yang ditentukan oleh buku-buku liturgi, pemberkatan, ya, penekanan kepada pemberkatan ini tidak boleh diberikan bersamaan dengan upacara perkawinan atau upacara pencatatan sipil. Jadi penekanan kepada pernikahan pasangan jenis memang diungkapkan ada, dan bahkan tidak dalam kaitannya dengan upacara tersebut. Artinya kalau ada pasangan sesama jenis mau nikah secara catatan sipil, kemudian mereka minta kepada pihak gereja, itu dilakukan secara terpisah ya dari paragraf 39 ini. Nah, pemberkatan ini juga tidak boleh dilakukan dengan pakaian, gerak tubuh, atau kata-kata yang sesuai dengan pernikahan. Nah, jadi tidak boleh terkesan sama. Tetapi apakah boleh? Diizinkan kalau seandainya ada pasangan LGBT yang mau meminta berkat, terlepas non-liturgi yang saya katakan tadi. Prinsipnya seperti apa? Tetapi ini ada pasangan. Hal yang sama berlaku ketika pemberkatan ini dimohonkan oleh pasangan. Ya, penekanan lain kepada pasangan sesama jenis. Nah, ayat 40 saya akan bacakan, kemudian nanti saya akan berikan sebuah ilustrasi. 40, pemberkatan semacam ini dapat menemukan tempatnya dalam konteks lain. Ya, penekanan kepada pasangan, artinya pasangan LGBT yang sudah menikah dan sah secara catatan sipil. Nah, seperti kunjungan ke tempat suci, pertemuan dengan seorang pendeta, doa yang dibacakan dalam sebuah kelompok, atau selama ziarah. Nah, penekanan yang bagian terakhir ini juga penting untuk disimak. Memang melalui berkat-berkat ini yang diberikan tidak melalui bentuk ritual yang sesuai dengan liturgi, tetapi sebagai ungkapan hati keibuan gereja. Mirip dengan yang berasal dari inti kesalehan populer, tidak ada niat untuk melegitimasi apapun, melainkan untuk membuka hidup seseorang kepada Allah, untuk meminta bantuannya, untuk hidup lebih baik, dan juga memohon Roh Kudus agar nilai-nilai Injil dapat dihayati dengan kesetiaan yang lebih besar. Nah, jadi sederhananya begini, ya, di dalam paragraf 39 dan 40 ini memberikan seandainya ada kasus pasangan LGBT sudah sah secara pernikahan catatan sipil. Ya, kemudian mereka datang kepada katakanlah pihak gereja atau pendeta. Pak Pendeta, kami ingin diberkati. Kira-kira, jadi pertanyaan saya, berkat seperti apa yang mereka minta? Apakah mereka minta berkat supaya saya bertobat? Lah, bagaimana mereka bisa meminta berkat untuk bertobat sedangkan mereka baru saja melangsungkan pernikahan yang mereka jelas tahu adalah pernikahan yang ditentang oleh Alkitab itu sendiri. Nah, jadi berkat inilah yang perlu akhirnya kita definisikan bersama. Kalau ada pasangan yang sudah diberkati secara sipil, yang mungkin negara-negara tertentu mengizinkan secara pernikahan sesama jenis, kemudian dia datang ke pihak gereja, apa yang harus dilakukan pihak gereja? Nah, bagi saya, kami sebagai orang-orang yang ada dalam gereja Protestan memberkati dalam bentuk apapun. Kalau ada dalam konteks pernikahan sesama jenis, nah itu perlu ditolak dan tidak perlu dilakukan pemberkatan. Nah, kalaupun seandainya kemudian hari pasangan yang sudah menikah sesama jenis ini mereka sadar dan mereka mau bertobat, nah itu barulah dilakukan konseling atau pendekatan pastoral secara individu, tidak lagi mengedepankan sebuah pengertian atau penekanan kepada pasangan. Jadi inilah yang perlu sama-sama disikapi. Itu sebabnya seperti yang di awal saya katakan tadi, jangan membuat orang multitafsir atau memberikan satu pemikiran bahwa seakan-akan gereja ini setuju dengan pernikahan sesama jenis. Nah, jadi berdasarkan hal inilah yang saya maksudkan, gereja harus mempunyai sikap yang tegas. Mau secara liturgi atau non-liturgi, gereja tidak perlu melakukan tindakan pemberkatan dalam pengertian apapun ketika ada pasangan LGBT yang telah menikah secara sipil, kemudian datang meminta berkat kepada pihak gereja. Karena berkat dalam pengertian apa yang diminta oleh pasangan LGBT ini. Jangankan menikah, baru pada ketertarikan sesama jenis saja
itu sesuatu hal yang sangat-sangat tidak dibenarkan dan bahkan dilarang, ditolak oleh Alkitab. Jangankan pasangan ini menikah secara sipil, dia baru tertarik kepada sesama jenis. Alkitab juga itu sudah melarang dengan tegas. Namun, apakah gereja harus membenci kaum LGBT? Jawaban saya sudah pasti tidak. Mereka perlu terus dilayani untuk kembali ke dalam kehendak Allah. Nah, tanpa ada embel-embel pemberkatan pasangan LGBT pun, seorang yang membuka hatinya untuk bertobat dari segala dosa-dosanya pasti akan diberkati Tuhan. Jadi mau bertobat, beriman kepada Yesus, kembali kepada firman-Nya, itu pasti diberkati Tuhan tanpa harus ada pihak gereja melakukan embel-embel pemberkatan. Sebab soal berkat itu Tuhanlah yang memutuskan untuk memberkati seseorang. Nah, gereja hanya menjalankan fungsi untuk umat menerima berkat, bukan pemegang keputusan memberkati atau tidak memberkati umat. Ini penting sekali untuk dipahami oleh setiap gereja, ya. Tentang persoalan memberkati, urusan sakramen dan non sakramen itu kembali lagi kepada pengertian gereja masing-masing. Namun satu hal ini yang perlu sama-sama kita sepakati dan perhatikan bersama dari dokumen fidusia. Nah, dan satu hal secara doktrin abadi Katolik. Nah, ini yang membuat saya salut. Tentang pernikahan memang dikatakan tidak ada perubahan sampai hari ini. Jadi memang gereja Katolik masih mempertahankan, masih berpegang kepada pemahaman-pemahaman bahwa pernikahan yang sesuai, yang dikehendaki Allah, itu pernikahan yang terjadi antara pria dan wanita, bukan sesama jenis. Dan haruslah pasangan yang berlawanan jenis dapat masuk ke dalam pernikahan sakramen kudus. Itu juga masih ditekankan di dalam dokumen fidusia. Nah, jadi menjadi kesimpulan saya dari kontroversi ini, dari pemberitaan yang ada di media, ketika kita melihat ada pemberitaan yang berbeda, ada tanggapan yang berbeda, kita jangan cepat-cepat langsung menaruh tembok pembatas untuk menunjukkan bahwa engkau tidak sama dengan saya tidak sama dengan engkau, maka kita tidak dapat melakukan sebuah komunikasi, tidak dapat melakukan sebuah diskusi untuk mengakhiri kesalahpahaman yang berkembang berkaitan dengan satu isu. Jadi ketika ada perbedaan, pentinglah disikapi dengan kepala dingin, disikapi dengan hal-hal yang bijak, disikapi dengan argumentasi, kemudian melihat dengan secara saksama mengapa terjadi perbedaan tersebut. Itu poin pentingnya. Dan kemudian ketika kita melihat satu isu yang berkaitan dengan ajaran Alkitab, maka pentinglah sekali kita mempunyai sikap yang tidak membuka celah bahwa seakan-akan gereja mengizinkan sesuatu yang dahulunya dilarang. Kenapa pada saat ini pada akhirnya kemudian itu diizinkan? Nah, kita harus mempunyai posisi yang tegas agar supaya tidak menimbulkan kecurigaan atau pemahaman seperti yang saya katakan tadi. Itu sebabnya mari kita sama-sama menegakkan prinsip dari kehidupan gereja, kehidupan umat Kristen, yaitu secara ortodoksi, kemudian secara ortolatria dan ortopraksia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dominus omnium dedit. Apostolis suis potestatem evangelii solideo gloria. See you next video.